Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum kita mulai pengajian pada malam ini, kita bacakan suratul Fatihah khususnya bagi pengarang kitab ini yaitu Haji Sulaiman Rasyid. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Haji Sulaiman Rasyid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah dibahas tentang salat berjamaah. Makin banyak dikerjakan makin baik. Berarti menunjukkan bahwa sholat itu berada di wilayah waktu. Misalnya ketika kita menjalankan sholat isya itu kan mulai dari selesainya sholat maghrib, habisnya waktu sholat maghrib, itu namanya waktu sholat isya, sampai menjelang sholat subuh, artinya panjang. Kemudian kita mengadakannya misalnya jam 3, tapi orangnya penuh, itu jauh lebih baik dibandingkan awal waktu tapi antara makmum dengan imam 2 orang aja, kalau memang memiliki potensi itu. Tapi kalau tidak ya tidak, sebaiknya dikerjakan di awal waktu. Tujuannya apa? Agar menghindari lupa. Jangankan orang biasa, kakak aja kalau udah lupa ya lupa, ya susah kalau udah lupa. Karena apa? Berjamaah yang utama terlewat, akhirnya sholatnya agak malam, hitungannya 1. Nah, untuk menghindari bahwa kita bukan termasuk orang yang lalai dalam sholat, maka ketika kamu seorang laki-laki berpotensi bisa hadir ke masjid. Tapi kan problem masjid kita sekarang beda. Masjid kita sekarang udah kayak toko, ada jam buka, ada jam tutup. Itu problem banget memang. Seharusnya masjid itu tidak diletakkan benda-benda berharga agar masjid tidak perlu dikunci, hanya ditutup saja. Kita mau sih, masjid pintu dikunci, oleh dikunci, akhirnya apa? Kita jadi kembali ke rumah. Nah, itu jadi PR buat kita semua bahwa masjid itu jangan dihadirkan benda-benda berharga sehingga kita bisa bebas sholat dimanapun. Yang betul tuh sebetulnya begini, ketika satu lingkungan ada tunawisma, kemudian numpang sholat di masjid, kemudian ketiduran atau sambil tidur, sebetulnya menjadi hak dia untuk istirahat di masjid itu, karena dia tunawisma. Karena kan kita nggak bisa begitu. Orang-orang Islam itu cenderung menjadikan masjid seperti kayak kemegahan. Jadi dibikin megah, bagus, tapi terbatas jam hadirnya gitu. Kapan-kapan dikunci, kapan-kapan ada orang sekedar numpang istirahat segala macam udah dimarahin, apalagi anak-anak yang main. Udah kena marah aja terus. Kenapa? Ya tadi, konsep agama itu menurut kita bukan suatu kebutuhan menyelesaikan masalah sosial, tapi merupakan kemegahan, prestis. Masjid Nabawi dibangun itu andai kata negara Arab itu bukan negara kaya, pasti dibangunnya nggak semegah ini. Tetapi sepanjang yang kakak tahu memang dia tidak pernah dikunci ya, tapi ditutup aja ya. Kalau mau dibuka ya dibuka gitu. Yang betul masjid seperti itu. Kelirunya pada saat dibangun memang Turki Utsmani lagi berada di puncak kejayaan sehingga dibangun dengan emas. Ini kelirunya di situ. Bahkan di Masjid Syiah pun ada masjid yang kubahnya emas di daerah Basra apa Karbala, itu kakak pernah dikasih tahu masjid kubahnya emas. Di Indonesia ditiru lagi, masjid kubah emas. Orang mau datang ke situ kan berpotensi jadi tidak aman, takut masjidnya dicongkelin gitu kubahnya. Iya kan? Yang seharusnya orang datang ke masjid kan nyaman ya, aman ibadah di situ kan, nggak ada barang berharga kecuali kenyamanan batin. Di situ kemudian dihadirkan kebesaran-kebesaran yang menjadi hobi manusia, yaitu kekayaan. Sudah repot. Masjid jadi sulit untuk dikelola sebagai solusi menyelesaikan masalah umat. Berikutnya, jamaah masih tetap mendapatkan kebaikan selama dia mendapatkan sholat berjamaah. Artinya dia berpotensi ketinggalan ya. Misalnya dia dia niat sudah mau berjamaah, begitu datang ke masjid udah salam, niatnya dihitung sebagian bagian dari ibadah. Tetapi secara fikihnya dia tidak mendapatkan berjamaah hanya dari niat. Tapi bukan berarti begini, niat dari rumah nih ya, niat dari rumah mau ke masjid,
Ini belum keluar dari rumah, udah wudhu segala macam, kemudian ditelepon, ada kerjaan darurat. Nah itu belum niat. Niat itu ketika kita keluar rumah lalu menuju ke tempatnya. Kemudian tengah jalan ditelepon, batal sholat berjamaah, sono dulu dah. Ya udah, tapi udah hitung niat. Tapi kalau masih berada di dalam rumah belum. Sama aja kayak kamu hukum sholat berjamaah, hukum sholat di perjalanan, qashar sama jamak. Baru mulai boleh sholat di qashar itu kapan? Ketika sudah berada di perjalanan. Ketika dari rumah nggak bisa, misalnya Mas Angga pengen ke Cirebon, jamak takdim, dari rumah di takdim, itu nggak boleh. Mas Angga harus keluar rumah dulu. Keluar rumah, kira-kira mendapati di satu lingkungan yang bukan wilayahnya Mas Angga. Ya kalau di sini berarti masuk terminal ya, terminal atau apa. Nah itu berarti bukan wilayahnya Mas Angga itu. Nah baru di situ boleh sholat dimulai di takdim. Nah menurut fikih ada yang mengatakan batas jarak rumah kita dengan memulai sholat di takdim itu kira-kiranya 3 kilo. Tapi kalau kakak nggak fokus di jarak, fokusnya berada di luar lingkungan rumah gitu. Jadi kalau Mas Helmi mau pulang kampung nih, jangan maksain misalnya sholat di kendaraan kalau memang umpel-umpelan, berjubel, apalagi travel ya, susah. Udah gitu wudhu pakai air mineral lagi, udah tahu dibeli buat minum, buat pakai wudhu lagi. Kita jadi menggunakan sesuatu yang tidak mestinya. Kak emang dosa kak? Nggak dosa, tapi memubazirkan dosa nggak? Nah itu dosanya di situ, bukan wudhunya yang dosa ya, mubazirnya itu. Kalau mau tayamum atau nyediakan air mentah, air baku yang dari keran itu dibawa diwadahin pakai dikin atau botol buat wudhu, itu yang betul. Kita kadang ngegampangin, ntar Indomaret banyak air mineral dibeli buat wudhu, itu udah zolim kita sebetulnya. Karena apa? Itu buat minum. Andai kata itu tidak buat minum baru boleh. Kamu coba pikirkan andai kata kamu berada di suatu tempat yang gersang, kemudian kamu nekat wudhu gitu, tapi pakai air yang biasa harus minum, lebih dosa lagi. Karena nyawamu jadi terancam. Lanjut ya. Imam hendaknya meringankan sholatnya, kecuali makmumnya terbatas. Kemarin udah kakak ceritain. Imam yang bagus adalah yang ringkas. Ringkas itu ngukur yang paling lemah gitu ya. Nah ini sekarang yang bab baru, syarat-syarat sah mengikuti imam. Coba dibaca, Cuk. Yang pertama, makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, hal itu hanyalah sunat agar ia mendapat ganjaran berjamaah. Nah makanya kakak pernah bilang, kalau kamu bermakmum kepada imam yang baca kunut, kamu tidak berkunut ya, biasanya nggak kunut. Kamu jangan niat pengen nggak kunut. Ternyata imamnya ya udah ngangkat tangan aja. Amin, tiba suruh ngamin doang, apa sih masalahnya, beratnya di mana? Tapi andai kata kamu tidak berkunut, andai kata kamu biasa kunut, kebetulan imamnya tidak berkunut, jangan maksa kunut. Ngikutin aja. Karena kita niat ittiba kepada imam wajib. Kak, kalau imamnya nggak gini, saya nggak gini gimana kak? Ya nggak jadi masalah. Karena yang begini nih, kita tidak mengikuti pekerjaan imam. Yang harus diikuti adalah gerakan sholat yang inti. I'tidal, ruku, sujud, salam. Nah, itu gerakan yang inti. Kalau gerakan-gerakan yang tidak esensi, yang sifatnya hay'ah, itu boleh kita tidak ikut. Misalnya imamnya Allahu Akbar, tangannya diangkat, kita begini aja langsung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar kalau imamnya diikutin, imam batu-batu, kita ikut batu-batu begini. Karena yang sifatnya hay'ah, kebiasaan. Tapi kalau imam ruku, kita nggak mau ruku, itu potensinya keluar dari jamaah tuh, namanya mufaroqah. 3 kali kita meninggalkan kebiasaan imam yang abad, kita berarti keluar dari jamaah, kita sholatnya langsung sendirian. Otomatis itu. Atau kita ngelambat-lambatin. Ngeduluin imam, makruh. Terus-terusan ngeduluin imam, mufaroqah juga. Balapan kalau bocah-bocah mah, anak-anak biasanya balapan. Itu nggak boleh juga. Bahkan ada satu ancamannya di satu hadis, orang yang sholat mendahului imam secara sengaja dan sadar, maka kepalanya diganti kepala keledai sebagai bentuk penghinaan dia kepada imam. Padahal itu ngeduluin itu penghinaan namanya. Maka diganti kepala keledai. Itu ancamannya. Makanya kita mending sholat itu kayak orang nunggu imam. Jadi imam ngapain nih? Tunggu aja. Imam sudah baru kita gitu. Kalau kesannya lambat memang iya begitu. Kalau imam nggak usah nungguin jemaah rapi dulu.
Ketika sudah waktunya qomat ya sudah, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Nunggu waktu lama. Kenapa? Nanti ketika sholat sudah mulai berjalan secara alamiah, jemaah tertib sendiri. Beda kalau anak-anak ya, kalau anak-anak beda. Ini kita sholat orang-orang dewasa. Atau yang misalnya perempuan ngobrol nih, ini biasanya kejadian dimanapun. Kalau perempuan itu cenderung ngobrol karena sangat jauh dengan imam, maka kecenderungan ngobrolnya lebih kuat. Nah, boleh imam menggunakan pengeras dengan catatan tidak keluar aja. Pengeras dalam untuk mengingatkan kepada ibu-ibu tuh boleh. Tetapi nggak perlu terus-terusan, karena ibu-ibu itu sholat di masjidnya aja anjurannya tidak begitu kuat. Dia datang ya kita apresiasi aja gitu. Tetapi yang penting dia menjaga tutup aurat, menjaga dari kebisingan aja. Yang laki-laki juga nggak boleh bising di masjid. Ngobrol yang tanpa kepentingan itu nggak boleh sebetulnya, kecuali memang berhubungan dengan hal ibadah. Jadi misalnya masjid di sini mau ada rapat, jangan rapat di ruangan utama, tapi di serambi. Karena apa? Haknya ruang utama untuk sholat. Kalau ada orang ketinggalan sholat kemudian dia pengen buru-buru sholat, ada yang lagi rapat di tempat utama, bisa jadi yang rapat tempat utama kena hukum dosa, karena haknya itu buat sholat. Tapi kalau serambi boleh lah, silakan. Tapi kalau digunakan untuk majelis ilmu, orang yang sholatnya belakangan harus ngalah, karena dia menjelaskan ilmu tentang syariat itu boleh diutamakan. Kalau rapat biasa ya, sedang ngurusin IKM, IRMA segala macam, di serambi aja. Kalau perlu di warung kopi ya, itu nggak apa-apa. Ini nyindir saya ya. Nggak jadi masalah. Yang enggak pasti Nggak apa-apa. Artinya apa? Masjid itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mubah, itu boleh, sepanjang bisa menjaga etika. Makanya kakak kan nggak pernah ngelarang ada irmas rapat, kumpul laki perempuan, sepanjang etikanya dijaga aja. Artinya jangan rapat irmas jam 12 malam, itu mah nggak beretika. Rapat itu ya habis isya, habis maghrib. Kalau pagi-pagi ya habis subuh. Jangan juga terlalu larut malam atau terlalu pagi. Rapat irmas jam 3, jangan. Nanti fitnah. Yang muncul fitnah. Tapi kalau ada kegiatan dari mulai sore sampai malam, nah boleh baru gitu. Ya, boleh. Yang penting etikanya jaga. Hubungannya prinsipnya dengan sifat ke pasar. Ke pasar itu kan orang dari mana aja boleh datang. Yang penting etikanya dijaga. Dan nggak ada orang di pasaran teriak-teriak sampai wah ini orang nggak sopan banget, kan nggak ada, karena sudah ngerti dia kebutuhannya di pasar itu hanya jual beli, sama kita kebutuhannya di masjid hanya ibadah, sehingga yang dicari ya ibadahnya aja. Wah, saya kalau di masjid pengennya ngobrol, boleh, tapi keluar boleh aja, boleh kalau pengen ngobrol di serambi. Nah, jangan di toilet. Ngobrol di toilet beda lagi hukumnya ntar. Iya, makruhnya tuh tahrim lagi. Bahaya itu. Jadi kalau mau ngobrol ya di serambinya. Kalau di Aliklas paling enak tuh, Aliklas tuh. Ruangan utamanya sudah di depan, sisa-sisinya ada buat nongkrong, enak banget tuh. Emang masjid itu idealnya seperti itu. Jadi ada ruang utama, ada ruang yang orang buat nyantai, sehingga sedikit kendor menjaga adab gitu. Artinya sedikit kendor tuh jangan terlalu kaku banget gitu. Makanya kakak tidak terlalu setuju dengan prinsip-prinsip orang haid yang dilarang masuk masjid. Sepanjang dia itu bisa menjaga etika dan kebersihan, no problem. Sepanjang dan dia tidak melakukan ibadah sholat. Iya kan, misalnya ada orang nganterin takjil, Rika nganterin takjil, karena harus masuk ke masjid lewat melintasi, jadi nggak perlu, saya lagi halangan, mau melintas doang kok. Silakan saja. Yang penting menjaga etika dan kebersihan. Itu aja problemnya kok, nggak ada yang lain. Orang Yahudi dahulu memperlakukan perempuan itu seperti sampah. Ketika ada orang itu haid, nifas dan segala macam, dia langsung diisolasi di suatu tempat terpisah. Makan aja nggak boleh. Karena kejadian itulah maka Rasul mengangkat martabat perempuan dengan cara apa? Bahwa perempuan ketika menghadapi halangan, yang dilarang hanya satu, ibadah. Sisanya nggak boleh dilarang. Makan bersama keluarga, ngobrol, bercanda, tidur bersama keluarga boleh. Yang dilarang hanya satu, ibadah. Kenapa? Ternyata ketika perempuan itu sedang halangan, ibadah itu ternyata menyulitkan. Kan bawahnya kan gedek aja tuh, kalau ya istri kakak kalau lagi halangan lah. Lagi halangan, bawahnya gedek aja, salah sedikit aja gedek aja gitu. Terus kita disuruh sholat gitu. Saya sih hari-hari kan. Ya, iya disuruh sholat terus disuruh husu. Perempuan tuh paling repot.
Makanya Allah itu ngasih solusi ibadah itu. Kenapa? Begitu menyulitkan untuk perempuan. Kalau laki-laki kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lanjut ya. Berikutnya adalah mana tadi kelewat? Cuk, betul. Nah, yang kedua. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Maksudnya, makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imamnya. Begitu juga permulaan segala perbuatan makmum. Hendaklah kemudian dari dilakukannya oleh imamnya. Nah, ini artinya makmum dalam segala kegiatan yang sepanjang mengikuti ibadah sholat itu wajib. Kecuali kemarin kakak udah pernah cerita. Dulu romo kakak itu pernah ngode kan. Jangan diikutin. Ya harus ngerti. Makanya syarat makmum, kalau kamu belum begitu mantap banget dengan bab sholat, jangan coba-coba sholat berdiri di belakang imam. Persis itu ya. Karena kamu jadi potensial badal imam. Kalau imam beliau beda, ini imam keluarga ya. Nggak apa-apa. Jadi imam di sholat mimpin juga nggak apa-apa, boleh. Yang ini belum jadi imam ya. Saya udah jadi ya. Belum bareng-bareng. Jadi kamu sholatnya udah beda nih dengan Mas Agus. Agus ini 2 rakaatnya bobotnya sudah menanggung 1 orang istri. Itu 2 rakaatnya udah melesat. Nanti nambah anak, udah ketinggalan semua kamu. Lewat. Ketinggalan. Jadi ketika orang itu mulai memperbanyak beban ibadah, kalau menikah itu kan ibadah. Kita meniatkan ibadah karena meningkatkan beban ibadah, maka bobot ibadahnya jadi berbeda. Iya, bobot ibadahnya jadi berbeda karena tekanan ibadahnya berbeda. Misalnya, orang yang berjalan kaki dari sini ke masjid yang meternya jaraknya pendek dengan yang meternya jaraknya jauh kan, payahan yang mana? Yang jauh kan, berarti pahalanya mungkin nggak sama. Nggak mungkin sama. Dari payahnya aja udah berbeda. Nah, dulu kakak pernah cerita ada Bani Salamah yang pernah pengen pindah rumah, kata lu nggak usah, justru kamu bagus di situ jauh-jauh. Ini jauh nggak masjidnya? Dekat malah. Dia suka panas kan? Aduh, kawan. Terakhir dulu. Ya Allah, cahaya gitu. Wajib. Jadi tensi ke masjid ternyata itu juga di zaman sahabat sudah ada orang yang kayaknya kalau rumah deket masjid enak nih ya bisa ibadah, kalau bahasa orang Sunda namanya jongjon gitu. Jongjon ya, jongjon. Ternyata enggak. Santai. Ternyata enggak, ada orang yang terganggu dengan masjid ketika dekat. Ini kakak sedikit cerita, ada tetangga kakak dulu mau beli rumah, ceritanya ada rumah murah tapi dekat masjid, langsung nggak mau, berisik kata. Kok berisik? Iya, alam masjid di kita itu memang gaduh. Kamu kalau pernah ke pesantren keluarga kakak yang laki-laki, ke masjid itu enak, azan itu nggak pakai speaker, tapi orang tahu waktu sholat. Hebat di situ tuh. Iya, karena sudah terbiasa dengan sholat yang terkondisikan. Azan itu nggak pakai speaker tuh orang tahu waktu sholat. Nah, kita kenapa orang mulai alergi, fobia dengan Islam? Karena tadi kita mengkonsumsi Islam dengan menyebarkan Islam itu berbeda. Kita maunya mengkonsumsi Islam sebagai bentuk dari penyelesaian masalah hidup. Kita berada di Islam ya, setidaknya kalau kita miskin dapat zakat, dapat sedekah. Padahal di zaman Rasul, orang miskin jadi pejuang-pejuang utama dalam agama. Bukan mau difasilitasi. Kalau sekarang kan kebalik. Orang bawanya kalau ada pembagian bansos kayaknya jadi miskin semua. Ngantri. Ya, kayaknya jadi miskin, kayak hilang martabat gitu. Padahal mengaku miskin kepada orang lain itu seolah-olah dia sedang mendeklarasikan kepada Allah bahwa orang ini fakir. Masa kita pede sih mendeklarasikan kefakiran? Gitu. Bahkan Al-Quran memuji orang-orang yang tidak mendeklarasikan kefakiran dengan kata marhum. Artinya orang-orang yang terjaga dari martabat yang tercela. Kita jangan baliknya. Jadi jangan bangga kalau nih dapat bantuan nih. Ini ditraktir teman nih. Salah. Nraktir teman baru bangga. Traktir teman baru bangga gitu. Memberi sedekah bangga, jangan menerima sedekah bangga. Gitu. Nanti kamu akan tiba di suatu zaman di mana ada orang tidak bisa bersedekah karena nggak ada yang menerima. Orang sudah merasa kaya semua.
Pada saat itu ibadahnya apa coba? Sedangkan ketika ada orang mati, kalau dia minta dihidupkan lagi dan bisa hidup, dia hanya cuma satu, pengen bersedekah. Nah, sekarang kita potensi sedekah banyak. Tetangga, teman, saudara, keluarga, itu terbuka tuh. Nah, itu dimanfaatkan. Dan sedekah itu bukan dengan uang, tidak. Mesti tidak dengan uang. Bisa dengan tenaga, pikiran, sikap baik. Diam kita, kalau memang bicara kita tidak berguna, diam kita sedekah. Bicara kita, kalau bicaranya berguna, bicara sedekah. Saya orang semua ini pendiam semua nih, pendiam semua. Grup ini sepi. Kamu mancing kata-kata yang bikin lucu, ya itu sedekah juga. Atau nih grup berisik. Kamu diem, sedekah juga. Atau unik ya. Artinya sedekah itu jalannya banyak. Ada orang kesasar, Pak, rumahnya Mas Angga di mana? Sebelah sana, Pak. Bapak mau ngapain? Mau nagih utang? Oh, sebelah sana masalah. Artinya apa? Ketika orang itu memberikan jalan kebenaran, jalan kebaikan, itu jadi ibadah. Makanya kamu jangan terlalu pede. Misalnya, saya tidak merugikan orang lain. Walaupun itu tidak merugikan orang, itu bukan suatu dosa. Tetapi sebaiknya kamu berguna untuk orang lain. Karena level kita level ngaji, bukan level orang baik. Kita tuh baik dan alim, ya, atau dibalik alim dan baik gitu. Kita levelnya udah di atas, sehingga konsep kita itu sudah menjadi yang berguna bagi orang lain. Kamu ada di Irmas, kasih kontribusi. Kamu ada di RT, kasih kontribusi. Kamu ada di keluarga, kasih kontribusi. Jangan nunggu, karena konsep kita itu memulai kebaikan. Memulai kebaikan. Di zaman Rasul ada orang-orang yang selalu naruh sesuatu di masjid. Naruh sesuatu biar diambil sama orang. Dilalah paham nggak? Kebetulannya yang ngambil itu anaknya sendiri, tapi anaknya udah punya keluarga. Bapaknya lihat, waduh, kok yang ngambil sedekah anak saya sendiri? Ngadu ke Rasul. Ya Rasul, saya salah sasaran di sedekah. Emang kenapa? Kok dapatnya anak saya sih? Nah, akhirnya kata Rasul gini, niat kamu berbuat baik itu mestinya tanpa syarat. Udah berbuat baik aja, entah siapa yang nerima. Bisa jadi kamu sedekah sama orang yang kamu suka, kamu bahagia. Tiba-tiba malah yang kamu suka itu ngasihnya ke orang yang tidak kamu suka. Kamu ngomel-ngomel, gimana sih orang saya ngasihnya buat kamu, kamu kasih ke dia. Nah, orang Betawi bilang borok sikutan gitu. Itu nggak boleh. Artinya nelan ludah sendiri. Nggak boleh, karena orang yang sudah memberikan sedekah udah bebas aja. Kak, ada orang minta sumbangan nggak taunya dipakai buat pribadi. Sedekahmu sudah selesai. Urusan dia menggunakan penyelewengan, itu urusan dia dengan Allah. Jadi kita jangan jadi hakim buat amalan kita sendiri, jangan. Harus ini. Makanya setidaknya gini, kalau kamu lagi di jalanan, ada orang yang minta-minta, mau kasih, enggak ya enggak, diem aja udah. Udah lebih baik. Iya, diem lebih baik gitu. Yang dikirim. Ya, lanjut, Cuk. Imam. Sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya imam itu dijadikan pemimpin supaya diikuti perbuatannya. Apabila ia telah takbir, hendaklah kamu takbir, dan apabila ia ruku, hendaklah kamu ruku. Nah ya, udah ganti nomor 3, enggak? Yang kali semakna semua. Mengetahui dari perbuatan imam, umpamanya dari berdiri ke rukuk dan rukuk ke iktidal, dari iktidal ke sujud dan seterusnya, baik dengan melihat imam sendiri, melihat saf atau barisan yang di belakang imam, Nah, maupun melihat sholat atau membaliknya. baliknya. Jadi konsep berjamaah itu imam dilihat oleh jemaah di saf pertama. Saf pertama dilihat saf kedua, begitu seterusnya. Tapi di dalam era teknologi zaman sekarang, orang bisa langsung nonton di saf terakhir dengan imam dengan TV ya. Ada kamera gitu maksudnya. Lebaran. Iya, hukumnya bagaimana? Kalau dalam pandangan kakak, ketika kita melihat itu namanya kita bercermin. Bercermin. Sholat itu tidak bisa dengan bercermin. Tetap kamu menjadi patokan kamu adalah orang yang di depan kamu. Walaupun teknologi bagus ya, menghadirkan suara dengan jelas antara di belakang dengan di depan itu jelas. Sebetulnya itu teknologi kuno. Pernah dengar Alhambra nggak? Istilah Alhambra, istana di Spanyol.
Dahulu ketika Istana Alhambra itu dibangun dan aktif, kalau kamu ngejatuhkan jarum, suara cringnya itu sampai kedengaran di belakang. Suara cringnya menandakan apa? Ini bang, apa sih namanya? Apa namanya? Tata ruang, iya, tata ruangnya bagus sehingga suara bisa terdengar dimanapun. Bayangkan masjid segede itu, kita belum pernah berpikir ada speaker ya. Berarti yang dicari, yang digunakan itu bukan speaker, bukan elektrik, tetapi pantulan. Iya, pantulan dari suara itu diatur bagaimana bisa memantul dengan kecepatan yang sama. Itu sebuah teknologi paling maju. Zaman sekarang belum digunakan. Yang zaman sekarang digunakan adalah teknologi elektrik, gelombang, bluetooth, segala macam. Ya, zaman dahulu tanpa menggunakan gelombang suara, artinya elektrik, sudah digunakan sifat pantulan, sehingga bunyi cringnya aja kedengeran. Alhambra tuh di Spanyol. Ya sekarang udah rupanya udah jadi museum. Ya kamu kalau jatuhin apa aja udah gak kedengeran, Dengeran. karena udah rusak bangunannya kan. Teknologinya sudah dihancurkan. Jadi ketika kamu berada di suatu tempat yang tertutup, setidaknya masjid itu dibuka sedikit, misalnya ini serambi ya. Orang yang sholat di sebelah sana itu kan ketutup tembok. Sholat yang begini nih bukan berjamaah namanya. Yang sebelah sana tidak termasuk. Caranya gimana biar berjamaah? Dari sini dibuka, berderet ke sana. Batas ini aja. Kalau yang depan sana pengen masuk berjamaah, itu dilubangin sedikit. Lubangnya nggak usah gede-gede, segede gitulah kaca itu. Sekedar kalau orang ngomong tuh kedengeran. Itu boleh. Makanya dalam konsep tatanan sholat berjamaah, laki-laki sebetulnya tidak mutlak di depan. Yang penting imam laki-laki, di belakangnya laki-laki. Setelah itu ada perempuan di sebelah sana depan juga nggak apa-apa. Kalau nggak percaya sholat dari Masjidil Haram. Perempuan bebas nyari tempat di mana aja. Bebas ya tempat di mana aja. Iya, yang penting imamnya laki-laki. Gitu. Tapi dalam kaidah fikih yang standar memang imam di depan laki-laki, belakangnya laki-laki, tengah itu anak-anak. Anak-anak laki-laki. Belakangnya anak laki-laki, anak-anak perempuan. Belakangnya anak-anak perempuan, para wanita muda, cantik. Belakangnya lagi para wanita tua, sepuh. Jadi wanita tua tuh paling belakang karena dia afdolnya memang di rumah. Tapi kayak Rika, hari-hari sholat berjamaah itu nggak bagus. Orang konsentrasi terganggu. Nanti kalau jamaah mulai nih, nunggu Rika. Karena Rika masih muda cantik. Nggak bagus. Ntar kalau udah mulai usia 40, 45 lah, baru rajin-rajin ke masjid dah. Nggak apa-apa. Kalau masih gadis, kurang-kurangin lah. Ya datang paling hanya Idul Fitri, Idul Adha, nggak apa-apa. Kurang-kurangin. Kenapa? Nanti kamu jadi pusat perhatian para lajang atau para bapak-bapak. Ya namanya bapak-bapak itu kan manusia juga. Itu kan manusia. Hari-hari dihadirin perempuan cakep kan keganggu pikirannya. Gitu. Maka untuk menghindari itu, anak-anak gadis sebaiknya di rumah. Tapi kalau kadang-kadang kepengen ke masjid, ada acara irmas, maulid, datang nggak apa-apa. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Terakhir satu lagi, masa enggak? Nomor 4. Keduanya imam dan makmum berada dalam satu tempat. Umpamanya dalam satu rumah, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat di satu tempat itu tidak menjadi syarat, tetapi hanya sunnah. Sebab yang perlu adalah mengetahui dari perpindahan imam dari rukun ke rukun atau dari rukun ke sunnah dan sebaliknya, agar makmum dapat mengikuti gerak imamnya. Maksudnya tidak di satu tempat begini. Misalnya Mas Angga selalu di situ sama ayah. Ya. Lalu ada yang nyambung saudara Angga di sini, berarti kan kosong nih. Sholat di situ tuh sah. Yang penting dia bisa ngelihat imam. Kemudian ada sholat lagi di jalan, dia sah. Yang penting dia bisa ngelihat orang di sini. Gitu. Paham ya? Yang penting ada yang bisa dijadikan patokan untuk pergerakan imam. Nah kemudian ada orang berpikir, berarti sholat lewat media TV boleh dong. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu namanya pantulan. Pantulan itu berarti tidak melihat secara langsung. Kali ini kan melihat secara langsung. Bahkan kalau sampai nyambungin sampai belakang pun tidak ada masalah. Yang penting ada yang dipatokan melihat langsung. Namanya kalau dalam istilah bahasa Arab namanya binazor. Maksudnya lihat langsung. Kamu udah pernah
ke Buntet belum? Di pesantren Buntet. Di pesantren Buntet itu banyak orang sholat di depan rumah. Jumat. Sholat Jumat depan rumah. Tapi sah. Karena apa? Mereka safnya nyambung. Terus ke jalan gitu. Iya kayak gitu, betul. Sama kayak gitu. Tapi itu sholat Jumat. Jadi orang tuh kalau mau sholat Jumat gelar aja sajadah di depan. Depan rumah kan ada serambi, rata-rata ada serambinya. Bahkan kakak lihat ada beberapa ustadz-ustadz yang memang sholatnya di situ, kalau giliran nggak kebagian jadi khotib atau jadi petugas Jumat. Ya santai aja. Tapi yang jamaah yang sisanya ya berderet terus gitu. Nyambung, bahasanya nyambung. Kegiatan seperti ini tuh baru bisa kita lakukan memang pada saat id aja, baru id. Itu pun imamnya di jalan. Jadi nggak bisa dilakukan hari-hari. Nggak bisa. Ya, susah. Yang biasa melakukan hari-hari memang baru di dua tempat, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hotel itu bisa nyambung dengan masjid dan sah. Jadi kalau kamu pengen ngerasain sholat di hotel, tapi di Masjidil Haram sia-sia. Ngapain jauh-jauh sholat di hotel? Kamu sholat di hotel mah di Jakarta aja kebanyak gitu. Makanya kadang kakak suka heran. Ada orang bangga banget sholat di hotel Jam-Jam, kenapa? Saya sholatnya di hotel Jam-Jam nyambung dengan jauh-jauh dari Indonesia sholat di hotel Jam-Jam. Hotel di Indonesia juga banyak yang setara dengan hotel Jam-Jam. Kalau datang ke sana, usahakan sholat di belakang Sudais. Lah iya. Kakak sholat di belakang Sudais. Karena kakak ini orang biasa diusir. Dirasa ancaman kali ya. Waktu itu kakak sholat, ada kakak Yusuf Mansur dengan Sudais. Kakak disuruh mundur. Ya kakak nurut aja, mundur kan ngerti bahasa Arab. Jadi mundur. Kemudian Ustaz Yusuf Mansur maju. Di belakang Sudais persis. Kakak waktu itu dengan Ustaz Yusuf Mansur. Iya. Ya kakak sih kenal beliau karena tahu mukanya di TV ya. Beliau sih nggak kenal kakak gitu. Tapi tahu itu memang Yusuf Mansur. Nah kalau di Masjid Al memang beliau tuh kakak lihat betul dihormati sama Imam Sudais itu. Jadi kalau dia mau qomat itu, polisi langsung datang di belakang imam, nggak ikut sholat, ngamankan orang yang di belakang Sudais. Orang yang sholat di belakang orang-orang dikenal, mukanya dikenal, pribadi dikenal, terus sosoknya dikenal, profilnya. Jangan orang yang baru datang, nggak boleh. Bahaya. Kasus-kasus sebelumnya memang imam-imam itu suka dibunuh ketika Arab Saudi sedang bermusuhan dengan negara mana gitu. Sering banget. Terakhir kemarin Sudais mau dipukulin kan di video TikTok itu. Jadi ada orang tiba-tiba mau mukul dari arah jauh itu, loncat, lagi sholat loncat. Oh iya. Ya, langsung ditangkap kan sama askar. Emang sering kejadian. Bahkan imam yang ditembak di tempat pun ada kejadiannya dulu. Jadi begitu bencinya dengan tradisi ibadah sehingga lagi sholat pun dia memberikan ancaman teroris. Itu sekedar informasi aja. Ya, sudah jam 9. Kakak cukupkan pembahasan sampai ke syarat-syarat mengikuti imam ya, atau jadi makmum. Nanti kita lanjutkan pekan yang akan datang di insya Allah tempatnya Rika ya. Oke? Saya nggak tahu deh kok. Tahu dong dari kata saya. Tadi teman saya udah ngajakin besok ya. Gitu. Besok hari Sabtu. Ya kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsi. Iza arada, apabila menghendaki. Siapa Allah bi'abdin, terhadap hambanya, khairan, kepada kebaikan, khairan, kepada kebaikan, ja'ala, maka Ada jalannya di sini. adanya apa? Fakohahu. 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 Coba, kok bisa beda? Iduni. Oh, faqahahu ya. Ya kalau di kitab kalian faqahahu maka akan memberikan kefahaman. Ini beda naskah, ntar kakak teliti di kitab aslinya ya. Ini biasanya ada di kitab induknya, mana kesalahannya.
Kalau di kakak ja'ala maka akan menjadikan ginahu sama ginahu. Fiddini. Fidini di dalam agama. Oh, kamu di atasnya, kakak di kamu di bawahnya, kakak di atasnya. Iza aradallahu. Iya. Kita ngulang dulu. Oh iya. Ulangin dulu ya. Oh, ngulang berarti ngulang. Ulangin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aradallah, apabila menghendaki siapa Allah bi abdin terhadap hambanya khairan kepada kebaikan, ja'ala maka akan menjadikan ginahu kepada perasaan cukup atau kecukupan fi nafsihi di dalam dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak butuh dengan orang lain. Wa tuqahu, dan memberikan ketakwaan fi qalbihi di dalam hatinya. Takwa artinya apa? Takwa itu artinya takut. Kalau kita takut sama binatang buas, kita menjauhi. Tapi kalau takut sama Allah, kita justru harus mendekati. Di situ bedanya. Sebaliknya, wa iza aradallah, wa iza arada maka, dan apabila menghendaki siapa Allah bi abdin terhadap seorang hamba syaran untuk keburukan, ja'ala maka akan menjadikan fakrohu pikirannya baina ainaihi di antara dua matanya. Fakrohu itu maksudnya kefakiran, bukan pikiran, salah. Fakrohu maka akan memfakirkannya baina ainaihi di atas kedua matanya. Artinya kefakiran itu dekat. Maksudnya fakir itu bukan fakir harta saja. Fakir adab, fakir ilmu, fakir harta, fakir macam-macam lah. Jadi fakir itu tidak mesti dengan masalah uang. Karena nanti di hadis berikutnya yang tadi dibacakan yang keliru, ternyata kefahaman agama merupakan imateri ya. Kalau kita misalnya ada orang punya motor, punya mobil, kita sebut sebagai kaya ya. Sebetulnya belum tentu. Ada suatu cerita dari guru ngaji kakak itu, beliau itu pernah kedatangan seorang tamu, yang tamu itu tidur di pesantrennya selama 5 hari, tapi dibiarkan aja. Setelah itu dia cerita sendiri, yang tamu itu, saya sebetulnya pengen ngomong cuma belum berani, sekarang udah berani. Cuman kenapa Pak? Saya tuh punya hotel, punya guest house, punya apartemen. Istri saya juga sama, kaya, cantik, muda. Anak-anak saya juga ada, semuanya punya mobil pribadi. Dan kalau liburan nggak pernah di Indonesia, pasti ke luar negeri. Tapi setiap saya kumpul dengan keluarga tuh katanya hampa. Semua merasa masing-masing dengan kehidupannya. Jadi nggak pernah bisa tidur kecuali minum pil tidur. Begitu tinggal di pesantren selama 5 hari itu tidurnya bisa ngorok, artinya pulas gitu. Ternyata kekayaan sebanyak itu tidak membuat dirinya nyaman. Itu yang dinamakan fakir, artinya fakir hati. Dia sempit hatinya. Kita kalau lihat ada orang manusia gerobak lah katakanlah ya, tidurnya aja di gerobak tapi bisa pulas gitu, walaupun dia tidurnya di gerobak. Jadi ternyata ukuran ketenangan itu bukan dari harta gitu. Ya walaupun banyak orang yang mengatakan semuanya perlu uang, ya semuanya perlu. Ya itu kakak tidak memungkiri, tetapi ternyata ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seperti apa? Kesempatan nggak bisa dibeli dengan uang. Kesempatan ada tapi nggak ada kesehatan, nggak bisa juga. Kesehatan nggak ada, nggak punya kesempatan, sama aja. Dua-duanya itu ternyata nikmat tersendiri. Makanya ketika ada orang memiliki suatu rezeki, kemudian rezekinya semakin membuat dia takwa kepada Allah, dekat sama Allah, itulah yang dinamakan rezeki yang berkah. Sebetulnya itu, saya nindi dapat jodohnya kaya, tajir lah istilahnya. Tetapi nggak pernah bilang ke nindi bajunya itu terlalu mencolok kan kalau keluar. Nggak pernah. Semuanya terserah. Bila nindi, aku mau main sama temenmu, ya terserah. Semuanya dilepas aja. Nah orang begini tuh berarti tidak mengajarkan ketakwaan, berarti itu bukan keberkahan. Harusnya suami itu semakin peduli dengan istrinya, manakala misalnya ada potensi dia
kembali berperilaku seperti masa gadis. Katakanlah dia dulunya hobinya ke nightclub, ya, ke karaokean, hura-hura lah pokoknya, hedon lah. Kemudian menikah dia pengen hijrah. Tapi masih berperilaku seperti itu, sebetulnya itu belum hijrah sebenarnya. Masih hedon. Terus tapi dia dapat suami yang suaminya juga nggak rewel, ya berarti nggak berkah kan. Kalau ciri khas suami itu, ya di samping kita punya suami yang berpenghasilan, tapi juga berpengetahuan agama, setidaknya itu. Minimalnya cemburu lah. Artinya cemburu tuh begini, kalau dia merasa memiliki seorang istri, ya dia nggak rela kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain, maka pakai jilbab lah gitu. Kakak juga punya temen banyak lah cantik-cantik nggak pakai jilbab waktu masih gadisnya, tapi kakak nggak pernah tegur, kamu kayaknya kalau pakai jilbab lebih cantik deh, nggak pernah. Cuma kakak selalu tanya, kalau udah nikah gimana? Saya pengen pakai jilbab, pengen tutup aurat. Kenapa harus nunggu nikah? Butuh kekuatan katanya. Kekuatan apa? Ya kekuatan dana dan juga kekuatan pendukungan. Andai kata dia dicela pakai jilbab, dicela di luar, ketika di rumah dipuji kan bangga, masih bangga. Dia didukung di rumah, tapi juga nggak ada uang buat beli jilbab. Jilbab itu mahal loh. Ya mbak, ada jilbab yang murah? Nggak ada. Karena laki-laki masih banyak yang 100.000 3. Tapi jilbab 100.000 3. Nggak ada. Jilbab itu mahal-mahal. Ada kak? Jilbab 50.000 5. Iya, itu mah taplak. Yang transparan itu. Ya tidak bisa disebut jilbab itu. Kenapa? Ya tidak menutup aurat. Ya kan, jilbab itu sudah ada mereknya tersendiri ya, yang artinya terjamin bahannya tidak panas dan tidak transparan. Memunculkan gambaran bayangan di dalam tubuhnya, enggak. Zaman dulu mungkin orang pakai jilbab masih transparan karena ketidakpahaman mana kain jilbab, mana kain taplak meja. Sekarang orang udah paham, oh ya kalau mau pakai jilbab ya tidak boleh transparan kan gitu. Itu satu sisi plus gitu maksudnya. Berikutnya. Rawahu telah meriwayatkan Al-Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Di bawahnya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aroda, apabila menghendaki siapa Allah bi abdin terhadap seorang hamba, khairan untuk kebaikan atau kepada kebaikan, faqahahu maka Allah akan memahamkan fiddini di dalam agama. Maksudnya memahamkan agama tuh dia mempelajari ilmu agama, kemudian dia memahami, kemudian mengamalkan. Contohnya gini, ketika kita ngaji kita diajar makan pakai tangan kanan, ya makan pakai tangan kanan, baca bismillah, kondisinya kondisi tidak berdiri. Terus kemudian kita praktekkan. Nah setelah dipraktekkan itu orang kan nanya, kenapa kamu waktu hajatan makannya jongkok, nyari tempat-tempat yang biar duduk? Iya, kemarin saya dapat ilmu di pengajian bahwa contohnya makan itu duduk, baca bismillah, tangan kanan. Saya pengen mengamalkan itu. Kemudian orang itu ngikutin. Orang yang ngobrol sama kita tuh ngikutin. Nah, itu yang dinamakan ilmu itu dipahamkan kepada kita. Kita paham kemudian mengamalkan, karena kepahaman kita itu bisa memahamkan ke orang lain gitu. Kalau kita masih bisa melihat misalnya ada orang dia makan tangan kanan, makan pakai tangan kanan, kemudian dia habis makan tangan kanan pindah tangan kiri, terus ditiru sama orang yang baru datang, berarti sebetulnya belum memahamkan agama. Karena untuk dirinya saja dia belum paham, apalagi untuk orang lain. Makanya kalau kita ngaji itu, kakak tidak pernah ngaji itu yang ruwet-ruwet yang panjang-panjang. Kalau memang itu bahasanya bahasan keseharian, tapi yang penting bisa kita amalkan dulu aja. Yang terdekat apa yang bisa kita lakukan? Misalnya Rika yang terdekat pengen berbakti pada orang tua, bekerja, ya itu aja yang terdekat tuh. Cari kerjaan. Cari kerjaan itu bukan berarti harus di pabrik, ya enggak. Tipe pekerjaan itu ada dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan pahala tapi tidak menghasilkan uang. Ada pekerjaan yang menghasilkan uang tetapi tidak menghasilkan pahala. Kita mau cari yang mana? Tentunya kita kan pengen pekerjaan yang menghasilkan uang dan berpahala. Contoh kerja bakti yang tidak menghasilkan uang, itu kerja bakti.
Contoh kerjaan yang tidak menghasilkan pahala, kerjaan karena bentuk keterpaksaan hidup, itu tidak berpahala. Maka diniatkan kerja itu apa aja, yang walaupun nilainya kecil ya. Ada kerja, Pak, saya mah cuma OB aja Pak. Niat nggak itu kerja? Gimana Pak, nggak dijalanin gimana? Itu bisa berpotensi tidak dapat pahala. Karena apa? Dia terlalu terpaksa. Maka kakak langsung support dia. Setidaknya pekerjaan itu membuat kamu tidak kelaparan di tengah jalan. Gitu. Setidaknya itu. Mungkin memang pekerjaan kita berpenghasilan tidak istilahnya layak untuk kehidupan sehari-hari ya. Tetapi seandainya itu membuat kita tidak kelaparan di jalan, itu sebetulnya kerjaan yang harus disyukuri. Walaupun kata ada seorang pengusaha kaya, kakak sebut aja nggak apa-apa, namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu kalau ada pekerjaan, katanya pekerjaan yang untuk cuma cukup makan hari ini dan tidak jelas besok, maka kamu sedang dikerjain katanya gitu. Tapi kan pola pekerjaan itu zaman sekarang macam-macam ya. Ada pekerjaan yang kita memang peluangnya hanya itu, walaupun kemampuan kita lebih dari peluang itu. Yang sekarang kita cari itu kan peluang. Bisa saja kita ijazahnya S2 atau lebih keterampilan banyak, modal besar, tapi peluangnya ternyata hanya untuk tenaga administrasi. Yang akan kemungkinan kita pilih kan dua, menerima dan menolak. Menerima karena kita butuh pekerjaan, jadi samping butuh uang juga. Kita menolak karena gengsi. Kita mau ambil yang mana? Makanya diingatkan, bekerja itu semata-mata pengen mengabdikan ilmu, semata-mata pengen berbakti pada orang tua biar bisa memberi sedikit seorang, minimalnya tidak bergantung pada orang tua. Gitu. Jadi kalau kerja niatnya begitu coba. Kita nggak bisa memberi sesuatu yang lebih buat orang tua nih ya. Setidaknya kita tidak merepotkan mereka, masih memberi nafkah kita. Karena kewajiban mereka sudah selesai. Ketika kamu sudah balik itu mereka selesai. Sisanya sunnah, berpahala terus. Nah, karena kamu sudah disedekahi orang tuamu dari usia balik kamu sampai sekarang, berarti kamu juga nanti ketika punya anak menyedekahkannya seperti itu. Kalau bisa lebih. Karena kamu sudah disedekahi sampai usia berapa kan? 20? 24 itu masih dinafkahi, bahasanya kan gitu. Kalau kakak mulai tidak dinafkahi oleh orang tua itu ketika usia 22. Udah tidak minta uang. Orang tua lama-lama keder juga, kok nggak minta uang, dikasih uang. Ini namanya orang tua ya, terlalu terbiasa, nggak apa-apa lah. Tapi kakak sudah tidak pernah minta uang. Kakak terakhir minta uang tuh usia 23 ketika di PHK di tengah jalan. Kakak minta uang sama orang tua kakak di stasiun buat modal cari kerjaan itu. Ya udah sekali-kalinya udah. Habis itu nggak pernah minta uang. Ya itu minimalnya itu gitu pekerjaan itu. Ya walaupun orang tua Rika senang memberikan hartanya kepada Rika, tetapi kalau Rika bisa memberikan bisa lebih baik kan sebetulnya. Ya sebetulnya walaupun nilainya kecil, tapi kan Saya jadi di stop Kak. Jadi pengangguran. malah jadi pengangguran. beban. Di Amerika ada kejadian Makin dibebanin lagi. seorang anak yang dihitung kebutuhan hidupnya ketika dia kecil sampai dia besar dan kemudian dia memiliki pekerjaan. Total tagihannya tuh sampai kira-kira 9 miliar. Kemudian dia tagihkan ke anak ini, biayamu 9 miliar. Dia langsung bayar itu. Tanpa diduga dia bayar. Mungkin maksudnya orang tua adalah kebutuhan kamu tuh nggak kecil gitu. Maka hargai itu. Dia malah arogansinya naik. Kalau dia bayar 9 miliar kan nggak mau ngobrol lagi sama ayahnya. Maksudnya kan bukan begitu. Artinya apa yang kita berikan kepada anak itu sangat besar sehingga tolong anak itu menghargai. Cara menghargai gimana? Di samping berbakti pada orang tua, maka yang lebih maksimal itu berbakti pada anak kita sebetulnya. Karena apa? Ujung dari keturunan kita itu adalah akan membawa nama buyut kita, nenek moyang kita. Contoh, Imam Syafi'i nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu adalah nama kakeknya. Tetapi begitu beliau populer, justru yang terkenal yang sering disebut adalah nama kakeknya. Gitu. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir.
tetapi beliau masih lebih sering disebut sebagai anak keturunan Ibrahim, yang notabene adalah moyangnya. Itu. Iya kan? Jadi ketika kita itu berbakti kepada orang tua, sejatinya kita tuh sedang berbakti kepada moyang kita sebetulnya. Maka kalau kita berperilaku buruk hari ini, berarti sedang mempermalukan moyang kita sebetulnya. Makanya ada istilah doa itu saling berkait. Bahkan hadisnya bahkan ditentukan bahwa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya kan. Artinya apa? Nasab itu, kesolehan itu akan terus menurun kepada anak keturunan kita yang nanti akan kembali kepada moyangnya juga. Gitu. Makanya semakin kita soleh kepada anak keturunan kita, maka anak keturunan kita pun akan semakin baik pada anak keturunan mereka berikutnya, dan mereka akan kembali mengabadikan atau mengharumkan nama nenek moyangnya. Lanjut ya. Wazahadahu, dan bersungguh-sungguh fid dunya, di dalam dunia, babassarahu, dan menyembunyikan uyubahu, di dalam aibnya. Rawahu, telah meriwayatkan Imam Al-Baihaqi membaiki an Anasin, dari sahabat Anas. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak kepada orang untuk suatu kebaikan, pertama ilmu agamanya bertambah, kemudian bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, kerja rajin, belajar rajin gitu. Kemudian dia juga akan bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan aibnya. Menyembunyikan aib kita itu sama aja menyembunyikan aib teman kita. Membuka aib kita atau membuka aib teman sama saja membuka aib kelompoknya. Jadi makanya harus saling menyembunyikan. Lalu kita kan kadang suka bingung ya, bedanya aib dengan kesalahan itu apa sih? Contoh, ada orang mencuri, ini aib atau kesalahan kan gitu? Iya kan? Bingung kan? Maka kalau kata Nabi, aib itu adalah sesuatu yang andai kata kita ceritakan, orang tuh nggak suka. Tahu nggak? Rika kalau pakai baju nggak matching. Rika apaan sih? Nggak nyambung banget. Rika menunjukkan mimik yang tidak suka. Berarti itu aib sebetulnya. Itu aib. Jadi kita harus ngukur. Kayak bercanda kalau memang teman kita tidak tertawa atau teman kita justru mengernyitkan dahinya, berarti tandanya memang dia mulai kurang suka. Kita ganti topiknya. Kadang-kadang suka saling bully ya. Kadang bulian itu bercanda biasa lah. Tapi ada kadang-kadang bulian itu tiba-tiba teman kita masuk ke hati itu kan, nggak suka tuh. Nah itu menjadi aib. Makanya ada istilah yang namanya bersalaman kepada teman kita itu menggugurkan dosa sampai tangannya itu terlepas. Artinya apa? Dalam setiap interaksi kita dengan teman, keluarga, orang lingkungan, di kerjaan, di kantor, di kampus, segala macam, pasti ada yang bersinggungan dengan aib. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak disukai oleh teman kita, itu namanya aib. Jadi nggak mesti harus tindakan-tindakan yang berat-berat. Yang kecil-kecil aja. Contoh misalnya, kamu lagi jalan-jalan ke tempat wisata. Nah di perjalanan kamu itu ngelihat temanmu ketiduran kan. Kita foto tuh, cekrek aja. Lalu kita kirim ke grup wisata itu. Dia nggak suka, aib itu berarti. Itu aib. Karena dia nggak suka. Kecuali kita bilang, kamu waktu itu saya foto, saya kirim ke grup ya. Jangan, nah berarti jangan gitu. Tetap harus izin dulu. Tapi kalau foto lagi begini, lagi nyengir tanpa izin pun tidak jadi masalah. Karena apa? Pasti orang itu tidak akan memprotes gitu. Makanya kalau di Eropa ada peraturan melarang orang mengambil gambar tanpa izin. Itu bisa dituntut ke pengadilan. Jadi kita kan enak aja ya, cak.
Main foto-foto aja, kadang video malah. Iya, viral. Iya, di viral itu sembarangan banget, itu berbahaya sebetulnya. Nah, cuma kita nggak punya undang-undang untuk mengatasi itu gitu loh. Belum sampai sejauh itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza aroda, apabila menghendaki Allahu Allah biabdihi terhadap hambanya al khaira kepada kebaikan, ajala akan menyegerakan lahu baginya al ukubata fid dunya ketika di dunia. Kan aneh ini ya, kok malah siksanya dipercepat di dunia, agar tujuannya di akhirat sudah bebas. Ada orang alim, pintar, jadi menteri, ketangkap korupsi, ya ketangkap korupsi, penjara. Berarti kan siksanya disegerakan kan, agar orang yang alim ini, yang jadi menteri ini, nanti di akhirat sudah tidak ditagih hukuman. Bayangkan kalau dia tidak ketahuan korupsi, dia alim, korupsi nggak ketahuan, di akhirat di pertontonan kepada masyarakat yang lebih banyak lagi, apa nggak kalah malu, gitu maksudnya ya. Jadi bukan berarti pengen mempermalukan kita, enggak. Wa iza aroda, dan apabila menghendaki siapa Allahu Allah bi abdihi terhadap hambanya asyarro kepada keburukan, amsaka maka akan menahan anhu darinya bizambihi terhadap kesalahannya atau dosanya, hatta sehingga yuwafa dibalas bihi dengan kelakuan tersebut yaumal kiamati pada hari kiamat. Nah ini kan ruginya di sini nih, kita bikin kesalahan di dunia nggak ada yang tahu, ini nyopet, ini nyolong, ini korupsi, kemudian di akhirat dibalas. Ini kan jadi mempermalukan. Rawahu telah meriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir. Jadi maksudnya begini, ketika kehidupan di dunia itu memungkinkan kita berlaku kesalahan, maka sebetulnya Allah nggak mau menyiksa kita di akhirat, tuh nggak mau. Karena apa? Siksa akhirat itu lebih pedih, lebih lama, sehingga Allah pengennya kita juga disiksanya di dunia aja. Contoh misalnya lagi asik-asiknya bekerja, kamu tiba-tiba nggak bisa bekerja, itu kan jadi siksa. Lagi asik-asiknya nyari alamat, kamu kesasar, itu jadi tidak sampai ke tujuan. Itu bisa jadi suatu siksaan buat kamu di dunia sebagai pengganti ketika kamu di akhirat supaya tidak dibalas gitu. Makanya kalau ada kejadian-kejadian yang kita tidak sukai, kita langsung ingat, oh ya mungkin ini kesalahan-kesalahan kita yang kemarin. Ya itu diimani saja, nggak apa-apa. Bisa jadi itu emang betul, atau bisa jadi memang kita pengen ditambahkan pahala dengan cara musibah karena ditingkatkan dengan ibadah tidak memungkinkan gitu. Contoh, Allah pengen kita ibadahnya itu setara dengan jihad fisabilillah. Umur udah terlalu tua, fisik udah terlalu lemah, tapi Allah pengen kita dapat itu. Akhirnya apa? Allah datangkan bencana, gunung meletus, banjir, longsor, nyawa kita melayang, meninggal. Itu kan sama dengan syahid. Sama dengan syahid meninggalnya itu, walaupun tidak berperang gitu. Allahnya yang sayang sama kita pengen dapat pahala itu.
maka dikasih itu. Maka kalau ada bencana-bencana yang dialami di negeri-negeri muslim, sebetulnya tidak melulu tentang kesalahan mereka sebetulnya. Tidak melulu tentang kesalahan mereka. Bisa jadi Allah tuh kepengen mereka tuh dosanya tuntas ketika di dunia. Maka ketika di akhirat Allah tidak perlu menghisapnya. Nah, dalam suatu hadis qudsi itu dikatakan, aku tuh paling malu menghisap orang. Tetapi lebih malu lagi yang dihisap itu adalah orang melarat. Orang udah gak punya apa-apa masih dihisap gitu. Allah tuh malu sekali, akhirnya udah lewat aja gitu. Artinya Allah tuh tidak mau kita itu sudah menderita di dunia tetapi juga menderita di akhirat. Makanya miskin dalam Islam itu tidak dilarang. Yang dilarang itu malas. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kaslan, min ajzi wal kasal, minal ajzi wal kasal, dari sifat ngegampangin dan sifat kemalasan. Allah melarang dari itu aja. Tapi nanti hasilnya jadi miskin dan kaya itu Allah sudah tidak mempermasalahkan lagi. Kan ada yang kerja dari pagi sampai pagi lagi tetap miskin kan? Tapi ada yang kerjanya cuma di rumah 2 jam kaya raya. Ya kan? Ada. Tetapi itu mereka sudah melakukan perintah Allah dengan bekerja, tidak malas. Hasilnya beda-beda karena memang rezekinya juga lain-lain. Dan ketika dia miskin, udah berusaha, Allah tidak akan menghisap. Dia miskin tapi malas, ya udah lengkap. Yang dihukum tuh bukan dosa miskin tapi dosa malasnya. Yang dihukum itu. Makanya bekerja di dalam Islam itu ibadah karena apa? Menghilangkan rasa malas. Wah, cari kerja kan sekarang susah. Nah, kalau cari kerjaan sekarang susah, kamu jangan cari kerjaan yang berpenghasilan. Cari pekerjaan yang menyenangkan orang lain dulu aja. Bantuin mama di rumah. Bantuin teman, bantuin tetangga. Pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan orang dulu aja. Sebelum menyenangkan kamu, artinya berpenghasilan gitu. Itu juga jadi ibadah. Dulu waktu kakak masih nganggur itu, kakak suka diajak orang bantuin, dorong mobil, dorong motor. Gak pernah dikasih upah, senang aja. Dari menyenangkan orang lain itu akan tumbuh doa dari orang. Sebenarnya gini, ada orang misalnya mobilnya mogok, kamu bantu sampai nyala, kamu gak dikasih uang. Nah, kamu terima aja, yang penting kamu senang. Sebetulnya orang itu walaupun nggak mengucapkan terima kasih, secara hatinya itu pasti akan mendoakan. Ya Allah, ini orang baik banget, tapi saya nggak bisa punya uang, nggak bisa bayar dia gitu. Toh dia juga bukan bengkel gitu. Kakak pernah dorong mobil nggak dikasih uang? Ya sering sih, emang kakak juga nggak mau dikasih uang. Tapi ada yang bilang terima kasih, ada yang enggak. Kakak nggak mempermasalahkan itu. Ternyata dari yang terima kasih itu ternyata mereka juga mendoakan. Jadi segala sesuatu itu kita jangan ukur dengan materi, tetapi kita ukur dulu kemampuan kita sampai sejauh mana bisa membantu orang lain. Itu aja dulu dah. Baru sisanya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Cukup dulu segitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh setelah kita tutup ya. Inilah kita tutup pengajian pada malam ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.